your song again. Whatever may pass and whatever lies before me. Oh, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul. Worship His holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness, I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, my soul, and oh, my soul. Worship His holy name. I sing like never before, and oh, my soul. Worship His soul. Bless the Lord, and bless the Lord, oh my soul, and oh, my soul. Worship Your holy name. I sing like never before, and oh, my soul. Worship Your holy name. And on that day, if my strength is failing, the end draws near, and my time has come. Oh, still my soul will sing Your praise unending. Sing it out. 10,000 years and then forever. Bless the Lord, oh my soul, and oh, my soul. Worship His holy name. Worship, I'm singing like never before, and oh, my soul. Worship His soul. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, and oh, my soul. Worship His soul. Worship, I'm singing like never before, and oh, my soul. Worship His holy name. For I exalt Thee, and I exalt Thee. I exalt Thee, oh Lord. Come on, lift your hands tonight, sing it to Him. I exalt Thee, I exalt Thee, I exalt Thee.
Shalom semuanya. Boleh saya melihat tangan-tangan pemenang. Haleluya. Allah kita luar biasa, amin. Dia mati, dia bangkit dan memberikan kemenangan bagi setiap kita. Sehingga kita boleh menjadi orang-orang yang menang. Bahkan lebih dari pemenang, amin. Mari boleh saya ajak kita sama-sama bangkit berdiri. Kita berikan sorak-sorai yang meriah bagi Allah kita. Serukan haleluya. Berikan dia pujian, sorak-sorai yang terbaik. Sebab dia Allah yang dahsyat dalam hidup kita. Dia satu-satunya Tuhan yang berkuasa di atas segalanya. Haleluya. Ini setiap kami Tuhan di hadapan-Mu Bapa. Kami yakin dan percaya Bapa bahwa Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Engkau Allah yang baik bagi setiap kami. Karena kasih-Mu bagi kami, Engkau mati, Engkau bangkit dan memberikan kemenangan bagi setiap kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, saat ini biarlah setiap belenggu dipatahkan Tuhan. Sehingga kami dapat melihat setiap kemenangan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Dan biarlah kami boleh terus bersemangat, kami boleh bangkit. Dan kami percaya bahwa Allah adalah sumber kemenangan kami. Allah adalah sumber kekuatan kami. Sehingga Tuhan, kami boleh menyaksikan perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Biarlah segala pujian, hormat, sorak-sorai hanya bagi Yesus. Mari umat Tuhan sama-sama berikan sorak-sorai yang terbaik. Dan serukan haleluya. Haleluya. Yes. Siap untuk memuji Allah kita. Siap untuk bersorak bagi namanya. Sekali lagi berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Yes. Naikkan pujian bagi namanya, amin. Sebab Dialah yang dipuji. Dia batu karang yang teguh. Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku. Yang menang kalahkan maut. Dia bangkit, penyelamat yang bangkit dan hidup. sama-sama angkat tanganmu, sarukan. Haleluya, haleluya, kekal mulia. Haleluya, oh. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Ayo kita bersorak. Bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang.
Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari umat Tuhan masyurkan namanya. Maksudku penceguh, Kota benteng dan perisaiku, kota benteng dan perisaiku, penyelamat yang bangkit, penyelamat yang bernama. oh dia penyelamat yang bangkit dan hidup. Penyelamat yang bangkit dan hidup. Sama-sama serukan haleluya. Haleluya, haleluya, Kekal mulia. Haleluya. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Ayo semua sorakan. Bersorak, nyatakan Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat. Ayo bersorak. Bersorak, nyatakan Yesus Kaulah Yesus Tuhan. Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Oh, mari kita beri sorak-sorai bagi Dia. Serukan haleluya. Hey, Dia agung dan perkasa. Agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Ayo katakan agung dan perkasa. agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bersorak, nyatakan Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak. Bersorak, masyurkan Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Bersorak. Bersorak, nyatakan Yesus Kaulah Tuhan, Amin. Kau Raja pemenang. Bersorak. Bersorak, masyurkan Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Agung dan perkasa. Agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Katakan agung dan perkasa. Yesus Tuhan, agung dan perkasa. Ayo lebih lagi. Megah dan berjaya. Oh, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Dia tempat perlindungan kita. tempat Amin. perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Serukan Tuhan, namanya Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus
Sekali lagi Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. haleluya, haleluya. Mari serukan namanya Yesus. Dialah tempat perlindungan kita, dialah sumber kekuatan kita, kubu benteng pertahanan kita. Hanya bersamamu kami takkan tergoyahkan, hanya bersama Tuhan kita takkan tergoncangkan. Apapun yang ada di depan kita, meskipun musuh di depanmu, kita tidak usah takut. Sebab Allah menyertai setiap kita. Amin. Haleluya. Boleh berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Serukan namanya Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya. Serukan namanya Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, amin. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus, Yesus. Mari puji kebesarannya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Oh, oh. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Mari angkat tanganmu, serukan. Serukan namanya Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Mari kita puji namanya yang ajaib. Haleluya, Jesus. Serukan Tuhanku. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Oh, dia takkan tergoyahkan, dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Ayo semuanya, serukan namanya Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Kan namanya Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. oh dia luar biasa, men. Luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus, Yesus nama di atas segala nama. nama Yesus, Yesus nama di atas segala nama. nama Yesus di atas segala nama. Hanya namanya yang berkuasa, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yang percaya serukan haleluya. Mari beri sorak-sorai bagi nama di atas segala nama. Dia Tuhan yang berkuasa untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Engkaulah
sumber kekuatan kami Tuhan. Engkaulah tempat perlindungan kami. Ketika kami lemah, Engkau berikan kami kekuatan. Ketika kami sakit, Engkau menyembuhkan setiap kami. Setiap belenggu kami Engkau patahkan Tuhan. Dan hanya bersamamu kami tidak akan takut. Sebab Engkau beserta kami Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur memiliki Allah yang dahsyat seperti Engkau Yesus. Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Engkaulah segalanya di dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan senang hatiku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan senang hatiku. Mari dengan tenang saudara boleh duduk kembali. Seperti rusa merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu. Ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan senang hatiku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan senang hatiku. Mari buka hati, rindukan Dia. Seperti rusa merindukan air, begitulah jiwa kami Tuhan. Begitulah jiwaku merindukan Engkau. Kami berharap hanya kepada
Ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Mari saya ajak kita semua bangkit berdiri, katakan, Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan senang hatiku. Kaulah sungai, Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan senang hatiku. Ku sembah Kau dengan senang hatiku. Ku sembah Kau dengan senang hatiku. Haleluya. Haleluya, Yesus Tuhan. Orang yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan adalah orang-orang yang menyembah Tuhan. Orang yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan tidak pernah dikecewakan. Orang yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan akan melihat pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Orang yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan, kekuatannya diperbaharui dari hari ke sehari. Orang yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan, jiwanya akan terus disegarkan, jiwanya akan terus bangkit, rohnya akan terus menyala-nyala. Sebab pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Pengharapannya di dalam Tuhan selalu terbukti. Haleluya. Haleluya. Kami banggakan Engkau Tuhan. Kami menyatakan sungguh Allah kami adalah Allah yang hidup. Sebab kami boleh melihat pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat dalam hidup kami. Sebab itu jiwa kami bersuka cita, hati kami bersorak-sorai, mulut kami memuji-muji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory bagimu Tuhan. Haleluya. Roh Kudus, kami percaya Engkau sudah mengurapi setiap kami. Tanah hati kami adalah tanah yang subur. Sehingga sungguh ketika firman Allah ditaburkan, benih firman Tuhan itu akan bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Satu hal yang kami dengar, dua hal yang kami terima. Sebab kami percaya Roh Kudus berbicara secara khusus bagi setiap pribadi lepas pribadi kami sore hari ini. Hati yang haus lapar akan Tuhan akan dipuaskan. Terima kasih Bapa. Segala pekerjaan roh jahat yang mencuri firman Tuhan, mencuri perhatian kami, mencuri konsentrasi kami, yang mengusik hati kami patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Kami aman dalam perlindungan Tuhan, kami aman di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memuji Engkau sekali lagi. Sorak-sorai bagi Allah Tuhan. Haleluya. 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 Yang siap untuk menerima firman Tuhan, yang bersemangat untuk menerima firman Tuhan, katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, saya percaya saudara adalah orang-orang yang diberkati. Amin. Oleh karena itu orang yang diberkati harus terus bersemangat dalam Tuhan. Coba beritahu kiri kananmu, semangat terus dalam Tuhan. Semangat terus dalam Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Damai sejahtera Allah bagi saudara. Haleluya. Orang yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan itu tidak pernah dikecewakan, saudaraku.
Oleh karena apa? Oleh karena firman Tuhan yang mengatakannya, Allah kita adalah Allah yang setia. Allah yang berpegang kepada janjinya. Kalau dia berjanji, dia yang menepatinya, saudaraku. Tugas kita percaya dan nantikan saja. Menantikan Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru. Pada waktu itu saya sudah menyampaikan firman Tuhan tentang Raja Wali. Bagaimana Raja Wali ada masa, ada waktunya ketika dia harus ada di satu tempat persembunyian untuk mengganti bulunya, saudaraku. Di situ, saudaraku, ketika bulunya bertambah banyak, saudaraku, dia nggak bisa terbang tinggi. Kalau dia nggak bisa terbang tinggi, ada badai, dia jatuh, saudaraku, dan mati pastinya, saudaraku. Tetapi ada waktu di mana dia harus bersembunyi dan dia harus mengganti bulu-bulunya, saudaraku, yang sudah membuat tubuhnya menjadi berat itu, saudara. Sehingga apa, saudaraku, mulai tumbuh bulu-bulu yang baru dan dia siap untuk terbang tinggi. Kekuatannya menjadi muda kembali, saudara. Demikian juga orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Siapa yang rindu kekuatan yang baru setiap hari? Amin. Orang yang rindu kekuatannya yang baru setiap hari harus menantikan Tuhan. Hanya itu syaratnya. Kalau saudara mulai merasa lemah, ayo saudaraku, nantikan Tuhan di dalam hadirat Tuhan. Karena kalau Tuhan sudah berkata akan ada kekuatan yang baru, engkau akan menerima kekuatan yang baru. Jangan terlena dengan kelemahanmu. Aku malas, ya sudah malaslah. Aku letih, ya udah letihlah. Akhirnya saudara gak bergerak kemanapun, saudaraku. Oleh karena itu menantikan Tuhan itu bukan sesuatu yang sulit, saudara. Saudara dapat melakukannya di mana saja. Saudaraku, hari-hari ini orang banyak sekali disibukkan dengan kesibukannya. Sehingga saudaraku, untuk dia merasakan ketenangan saja mungkin sudah lupa bagaimana rasanya tenang itu, saudara. Orang percaya tidak ditentukan untuk hidup seperti itu, saudaraku. Orang percaya tidak ditentukan untuk hidup dikuasai oleh dunia ini. Tetapi orang percaya ditentukan untuk hidup menguasai dunia ini. Berkuasalah dan taklukkanlah itu, saudara. Amin. Saudaraku, tanpa kita sadari banyak orang, bahkan orang percaya hilang damai sejahteranya, saudaraku. Damai sejahtera itu terbukti ada ketika justru di tengah badai, saudara. Bagaimana kondisi kita, bagaimana kondisi hati kita di saat kita berada di tengah-tengah badai, persoalan, pencobaan. Apakah damai sejahtera itu tetap tinggal di dalam hati kita? Nah, saudaraku, inilah yang harus beda di antara orang-orang percaya dengan orang yang belum percaya. Karena apa, saudaraku? Yohanes pasal 14 ayat 27 berkata demikian. Yesus berkata, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti, perhatikan, apa yang Tuhan berikan, damai sejahtera yang Tuhan berikan dan tinggalkan itu tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Damai sejahtera versus gelisah dan gentar. Damai sejahtera versus kekhawatiran. Apa yang kita alami hari-hari ini? Tantangan semua orang mengalaminya, saudaraku. Ya, mau orang yang sudah kenal Tuhan atau yang tidak kenal Tuhan sama-sama menghadapi yang namanya persoalan masalah. Tetapi yang membedakannya adalah orang yang percaya kepada Yesus, Yesus berkata ada damai sejahtera. Dan apa yang diberikan oleh Yesus tidak sama seperti yang dunia berikan. Artinya bukan damai sejahtera yang dari luar. Saudaraku, ketika saudara mungkin saudara sedang menantikan pertolongan mungkin ya. Contohnya seperti itu. Nah, ketika saudara mendapatkan pertolongan, saudara merasa wah lega, betul nggak? Tapi damai sejahtera yang dimaksudkan, yang Tuhan berikan itu bukan seperti itu. Karena apa? Ketika saudara tidak mendapatkan pertolongan, apakah saudara mendapatkan kelegaan? Pasti enggak, saudaraku, betul enggak? Itu damai sejahtera yang dari luar, yang dipengaruhi oleh keadaan. Yang Tuhan berikan itu damai sejahtera yang dari dalam, tidak dipengaruhi oleh keadaan. Mau keadaannya tetap kacau balau, mau keadaannya tetap semraut,
mau keadaannya tetap bahkan mungkin semakin menekan kita, kita tetap ada damai sejahtera. Itulah damai sejahtera yang Tuhan berikan, yang Tuhan tinggalkan bagi saudara dan saya. Amin. Nah saudaraku, pertanyaannya, ayo saudaraku tanya kepada diri kita masing-masing. Bagaimana ketika aku mengalami satu masalah? Adakah damai sejahtera itu tinggal di dalam hatiku? Adakah damai sejahtera Tuhan itu ada di dalam hatiku? Damai sejahtera ini bukan datang dan pergi, saudaraku. Damai sejahtera ini bukan hanya bentuk sebuah perasaan. Ya, perasaan aku udah damai. Enggak gitu, saudaraku. Aduh, kalau yang namanya cuman perasaan, saudaraku, yaitu efeknya aja. Kalau dipengaruhi oleh keadaan lagi, perasaan bisa berubah. Mut-mutan. Betul ya, saudara? Tetapi, saudaraku, kalau yang namanya damai sejahtera yang daripada itu, Tuhan itu saudaraku, artinya apa saudaraku? Kekuatan batin. Pembaharuan batin kita. Yang diperbaharui hari ke hari. Damai sejahtera Tuhan itu yang menguatkan kita. Memperbaharui roh kita. Roh kita menjadi teguh. Ketika ada masalah dan tantangan apapun saudaraku, kita kuat menghadapinya. Itulah damai sejahtera Tuhan. Ya saudaraku. Jadi enggak cepat yang namanya gelisah. Yang responnya enggak langsung khawatir. Kalaupun khawatir langsung percaya. Iya. Ingat kembali. Tuhan adalah damai sejahteraku. Tuhan adalah pertolonganku. Tuhan adalah perisaiku. Amin. Amin. Engkaulah perisaiku. Katakan kepada Tuhan. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku. Tenangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai. Katakan, dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Amin. Yesus perisaiku. Perisai berbicara, saudaraku, alat berperang untuk melindungi kita, saudara. Ketika saudara berperang, saudara harus bawa perisai. Saudaraku, dunia ini di bawah kuasa si jahat. Kehidupan kita selalu berperang dalam setiap langkah kehidupan kita. Karena apa, saudaraku? Di dalam Efesus pasal yang ke-6, saudara harus menyadari hal ini. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17 berkata demikian. Dalam segala keadaan, katakan segala keadaan. Apakah keadaanmu sedang baik-baik saja ataupun keadaanmu sedang tidak baik? Dalam segala keadaan, pergunakanlah, katakan pergunakanlah. Apa yang harus saudara gunakan? Perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Ternyata dalam keadaan baik-baik saja, dalam segala keadaan selalu ada panah-panah api dari si jahat. Saudara nggak bisa lihat itu, tetapi itu ada. Panah-panah api
api itu dari si jahat itu, saudara tahu si jahat itu siapa? Pendusta, bapa segala dusta, iblis. Ya saudara, saudara nggak bisa bilang, oh aku kan terus menyala-nyala di dalam Tuhan. Aku kan terus melayani Tuhan. Tetapi saudara ingat, gunakan perisai iman. Semakin saudara dekat dengan Tuhan, semakin kuat panah api itu terus mau akan ditembakkan. Karena apa? Tujuan iblis adalah mencuri, membunuh, membinasakan. Tetapi saudaraku, kita yang menggunakan perisai iman, kita akan dapat memadamkan, katakan memadamkan, semua panah api dari si jahat. Artinya apa? Ada kemenangan di pihak kita, saudaraku. Tipu daya iblis tidak dapat mempengaruhi hidup kita. Nah, perisai iman, saudaraku. Nah, sekarang lanjut lagi. Dan apa lagi? Terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh. Harus terima keselamatan yang daripada Tuhan saudara sudah terima. Amin. Kemudian gunakanlah pedang roh yang Tuhan sudah berikan itu, saudara. Apakah pedang roh itu? Firman Tuhan. Saudara menjadi orang Kristen harus belajar firman. Saudara menjadi orang percaya harus kenal firman Tuhan. Saudara gak cukup hanya mendengar seminggu sekali. Saudaraku, tahun ini adalah temanya mengalami kuasa keintiman saudaraku dan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dan bulan ini saudaraku dikatakan apa saudara? Bertumbuh dalam keintiman dengan Tuhan. Nah saudaraku, mari saudaraku, ini bukan pesan atau slogan yang berlalu begitu saja. Ini adalah pesan Tuhan di mana apa? Hari-hari ini selalu akan ada goncangan. Orang yang tinggal di dalam hadirat Tuhan, orang yang berdiam diri di dalam hadirat Tuhan tidak akan tergoncangkan. Karena dalam hadirat Tuhan tidak akan tergoncangkan. Amin. Oleh karena itu saudaraku, mari bangun imanmu, bangunlah manusia rohmu saudaraku. Belajarlah firman Tuhan. Saudara mungkin berpikir, aku gak sekolah Alkitab. Saudara, saya juga gak sekolah Alkitab saudaraku. Tetapi kita punya maha guru, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalam kita. Roh Kudus akan membimbing kita. Saudara baca, mungkin gak ngerti, gak apa-apa, baca aja. Baca, renungkan, pikirkan. Daripada engkau pikirkan masalahmu yang gak ada ujungnya. Apakah saudara dapat memahami masalahmu? Tetapi kenapa engkau selalu merenungkan masalahmu? Betul gak? Semakin direnungkan semakin tertekan, betul gak? Ya gak ada gunanya saudaraku. Firman Tuhan katakan adalah firman Tuhan itu roh dan hidup. Ketika engkau merenungkan, rohmu akan dibangkitkan, engkau akan dihidupkan. Oleh karena itu mari saudaraku, kalau engkau mau rohmu terus hidup saudaraku, renungkan firman, baca firman Tuhan. Inilah perisai iman. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Saudaraku, ada waktunya lagi orang ngeberitakan firman kepada saudara. Suara siapa yang harus saudara dengar? Suara saudara sendiri yang harus saudara dengar. Untuk apa? Katakan firman Tuhan, ucapkan firman Tuhan, saudara bisa mendengarkannya. Iman saudara akan timbul. Amin. Dan ini gak sewaktu-waktu. Nah ayat tadi jangan dihilangin ya. Ini dalam Efesus pasal 6 ayat 16 itu. Pergunakanlah perisai iman dalam segala keadaan saudaraku. Dalam segala keadaan jangan lepaskan perisai itu saudara. Karena setiap waktu itu peperangan. Yesus aja dicobai. Dan iblis dikatakan mundur daripada Yesus untuk mencari waktu yang baik. Yesus aja dicobai, coba bilang sama kiri kananmu, apalagi kamu. Iya memang betul kita ini lebih dari pemenang. Nah pertanyaan saudara, apakah saudara berdiri sebagai orang yang lebih dari pemenang? Pertanyaannya itu aja. Enggak cuma status doang, aku ini lebih dari pemenang. Tetapi apakah sesungguhnya engkau berdiri sebagai orang yang lebih dari pemenang? Nah saudaraku, untuk berdiri sebagai orang yang lebih dari pemenang, pergunakanlah perisai iman itu setiap waktu. Apa yang saudara harus lakukan? Renungkan firman Tuhan, perkatakan firman Tuhan dalam segala keadaanmu. Dalam keadaan baik, dalam keadaan tidak baik. Bukan engkau ucapkan apa yang sedang terjadi saudaraku. Apa yang menjadi masalahmu enggak perlu kau ceritakan. Yang kau harus katakan kepada dirimu sendiri, Allahku adalah perisaiku.
Dialah tempat perlindunganku. Mazmur pasal yang ke-7 ayat 11. Mazmur pasal yang ke-7 ayat 11 berkata demikian. Perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Oleh karena itu jangan khawatir akan hidupmu. Ketika panah api sedang ditembakkan, yang akan membuat engkau menjadi khawatir akan satu masalah. Yang membuat engkau menjadi stres, membuat menjadi tertekan dalam segala apapun, saudaraku. Katakan, perisai bagiku adalah Allah. Artinya apa? Allah yang menaungi, melindungi kita, menudungi kita, saudara. Waktu ada panah api, apakah saudara umpetin tuh perisainya, taruh di belakang? Enggak gitu cara menggunakan perisai. Gunakan perisai pasti ada di depan. Allah kita itu ada di depan kita, bahkan di sekeliling kita, dia melindungi kita, saudaraku. Amin. Ketika ada panah api, saudaraku, Allah yang menghadapinya. Bersama-sama dengan kita, dia meluputkan kita, saudara. Amin. Dia menyelamatkan kita. Jangan khawatir untuk masalah dan persoalan yang saudara hadapi hari-hari ini. Amin, saudaraku. Saudara bisa terus katakan, Tuhan engkaulah perisaiku. Mari saudaraku, gunakan juga pedang roh itu. Saudara sudah diberikan kuasa dan otoritas. Terimalah pedang roh. Terima firman Tuhan, jangan keraskan hatimu, saudara. Ada kuasa di dalam hadirat Tuhan. Ada kuasa dalam keintiman dengan Tuhan. Ketika saudara datang kepada Tuhan, berdiam diri di hadapan Tuhan, berdoa mencari wajah Tuhan secara pribadi. Yesus aja saudaraku. Yesus aja saudara, di tengah-tengah pelayanannya saudaraku. Dia mencari, dia selalu saudaraku, selalu bersekutu. Dia selalu, kita baca aja ayatnya saudaraku ya. Haleluya, ini yang terakhir ya saudaraku. Haleluya, cepet kan? Karena jam 5 punya saudara, paling cepet dah. Matius pasal 14 ayat 23 berkata begini saudara. Dan setelah orang banyak, Matius 14 ayat 23 ya. Dan setelah orang banyak disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Gak rame-rame kayak gini ya. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Ngapain? Bukan WhatsAppan, enggak. Dia berdoa. Yesus aja menyediakan waktu secara pribadi. Karena apa saudaraku? Yesus mengerti bahwa setiap kali ia merasa sudah mengerahkan semua yang ia miliki dalam dirinya, dalam pelayanannya selama ia hidup di dunia ini saudaraku. Ia akan menjauh dari semua orang dan pergi ke satu tempat sendirian, berdoa, berbicara kepada Bapa. Lalu ia akan kembali lagi siap untuk melayani. Saudaraku, jangan biarkan tenagamu menjadi habis saudaraku. Mobil, ibaratnya mobil, bensin itu harus terus ada saudara. Jangan sampai udah mogok kehabisan bensin baru saudara isi, sedikit terlambat. Tapi alangkah baiknya saudaraku, saudara terus mencharge rohanian saudara. Manusia batinnya saudara, roh saudara. Bagaimana cara ngecharge-nya? Masuk dalam hadirat Tuhan. Sediakan waktu secara khusus, harus paksakan diri saudara. Berdiam diri di hadapan Tuhan. Mungkin saudara mungkin saudara berpikir, aku gak bisa ngomong apa-apa. Saudara jangan banyak ngomong. Namanya aja berdiam diri di hadapan Tuhan. Ngerti gak arti kata berdiam diri? Untuk mendengarkan apa kata Tuhan. Aduh kalau aku begitu aku ngantuk. Ya udah berdiri. Gerakkan badan saudara, baca firman Tuhan dengan suara yang lantang. Pokoknya itu adalah waktumu bersama dengan Tuhan. Ngerti gak? Mau cara gimana pun gak apa-apa, terserah. Ya saudaraku, mau teriak-teriak, mau saudara berdiam diri asal gak ketiduran, syaratnya itu aja. Ya jangan sia-siakan waktu yang berharga. Saudara bisa bangun subuh-subuh boleh, mau tengah malam juga boleh, pada waktu. Yesus juga untuk dia mengambil satu keputusan yang penting, dia berdoa semalaman. Ya saudara, kalau saudara hari-hari ini mungkin mengalami hal yang berat banget. Terserah saudara mau doa kapanpun, mau semalaman juga oke. Cari wajah Tuhan. Supaya saudara dapatkan kekuatan yang baru, dengarkan pesan firman Tuhan. Ya saudara buka firman Tuhan, baca itu. Baca dengan suara yang lantang, gunakan pedang roh. Ketika saudara gunakan itu imanmu bangkit. Setiap tipu daya iblis tidak akan berlaku bagi kehidupan saudara. Amin.
Dan engkau dapat berkata, Tuhanlah perisaiku. Ketika engkau keluar, engkau akan menghadapi, engkau siap menghadapi tantangan dalam kehidupanmu. Dan engkau berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranku dalam Yesus Kristus Tuhan. Mari bangkit berdiri saudara. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan, ku kan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang kau berikan, sampai kapanpun, tak tergoyahkan, karena Yesus yang selalu menopang. Ku kan berdiri. Mari hidup di dalam keintiman dengan Tuhan. Bertumbuhlah dalam keintiman dengan Tuhan. Semakin hari semakin mengenal Tuhan. Semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Semakin hari semakin percaya pertolongan Tuhan. Haleluya. Karena Yesus selalu menopang. Bukan bertahan dalam tekanan. Dengan kekuatan yang kau berikan Tuhan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. semua karena Yesus. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya. Engkaulah yang menopang hidup kami Tuhan. Engkaulah yang menguatkan hidup kami. Engkaulah sumber kekuatan dalam hidup kami. Hanya kepadamu Tuhan kami percaya. Dan kami tidak pernah ditinggalkan oleh Engkau Tuhan. Meskipun kami sendirian, kami tidak akan takut. Karena Allah adalah Allah Immanuel. Senantiasa menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa firman-Mu menguatkan setiap kami Tuhan. Biarlah sungguh kami boleh terus berdiam diri di hadapan-Mu, bersekutu dalam hadirat-Mu, dan kami boleh bangkit menjadi Tuhan seorang orang yang menang dalam segala keadaan. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya bahwa Allah beserta kita, sama-sama katakan amin. Mari berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Sebelum duduk saudara, kasih tahu kiri kananmu, Tuhan Yesus kita baik. Silakan duduk saudara yang terkasih dalam Tuhan. Terima kasih kepada hambanya yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang menguatkan setiap kita. Mari saat ini kita akan menyaksikan Jordan Info. Saat terindah, kita akan memberikan korban persembahan ibadah raya. Sahabat dapat memasukkan persembahan ke dalam amplop yang sudah sahabat terima. Tetap berikan yang terbaik ya, jangan dilipat atau dikusutin persembahannya. Bagi sahabat yang mau memberikan persembahan khusus, perpuluhan atau persembahan lainnya, sahabat dapat memperoleh amplop di atas kotak persembahan. Setelah ibadah selesai, semua persembahan dapat dimasukkan kembali ke dalam kotak persembahan yang ada di belakang. Dan bagi sahabat yang tidak bisa hadir dan rindu memberikan persembahan, sahabat dapat memberikannya melalui transfer ke rekening BCA atas nama Natalia dengan nomor 81701116853 dengan menambahkan keterangan jenis persembahan yang sahabat berikan. Shalom, berikut informasi kegiatan Gereja Sungai Yordan Singkawang dalam sepekan.
Ibadah Raya Gereja Sungai Yordan Singkawang diadakan 3 kali ibadah. Dan ketiga ibadah raya ini juga dapat diakses melalui akun Facebook Gereja Sungai Yordan Singkawang di jam-jam berikut ini. Ibadah pertama pukul 9 pagi, ibadah kedua pukul 5 sore, ibadah ketiga pukul 6.30 sore. Ibadah Raya Anak setiap hari Minggu pada pukul 11 siang, live di akun Facebook Gereja Sungai Yordan Singkawang. Tahun ini adalah tahun kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidupmu. Menara Doa diadakan setiap hari Rabu pada pukul 6.30 sore di Singkawang Presenter. Tuhan berjalan di depanmu, Tuhan bawa engkau maju ke depan. Yang di belakang ditinggalkan. Sebab sesungguhnya yang baru telah datang atas hidup. Engkau berjalan bersama dengan Tuhan. Engkau mengalami peningkatan. Engkau lihat pintu-pintu yang baru dibukakan dalam nama Yesus. Engkau berjalan bersama Tuhan. Ibadah HK setiap hari Sabtu pada pukul 4 sore live di akun Facebook Gereja Sungai Yordan Singkawang. Persekutuan Pemuda Remaja diadakan setiap hari Sabtu pada pukul 6.30 sore. Terima kasih atas perhatian sahabat. Tuhan Yesus memberkati. Baik. Saudara, ketika tadi Kalia berbicara tentang damai sejahtera Tuhan, saya teringat satu cerita, saudara. Saya ingin berbagi sedikit. Ada sebuah pameran, ya, pameran lukis, bukan pameran, perlombaan lukisan, saudara. Perlombaan lukisan di situ temanya tentang kedamaian, saudara. Jadi di situ banyak sekali lukisan-lukisan yang ada yang tentang laut yang tenang, danau yang teduh, sawah yang damai gitu ya. Begitu banyak, saudara. Tetapi saudara tahu ada satu lukisan yang menang, saudara. Lukisan itu apa? Lukisan air terjun. Ketika saudara pernah pergi air terjun, ada yang pernah? Ya, air terjun itu suara yang berisik, saudara. Nggak ada ketenangan di sana. Tetapi gambar itu ketika diamati, saudara, di tengah batu, di air terjun, di sekeliling air terjun, di tengahnya ada batu. Dan di situ ada sebuah sarang burung, dan di situ ada seekor burung tertidur dengan nyenyak, saudara. Itu melambangkan bahwa di dalam keadaan apapun, di dalam situasi apapun, di situ ketika ada kedamaian dalam hati kita, ada ketenangan di sana, saudara. Ketika Tuhan beserta dengan setiap kita, ada kedamaian di sana, amin. Ketika Tuhan menyertai setiap jalan langkah kita, kita tidak takut bahaya. Mari saya ajak kita semua bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, 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 Engkau Allah besertaku. Mari lebih lagi serukan Immanuel. Dia Allah yang menyertai kita. Dia Allah yang menyatakan damai sejahteranya dalam hidup kita. Oh, Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Engkau Allah besertaku. Engkau Allah besertaku. Mari lebih lagi katakan, Engkau Allah besertaku. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Allah yang selalu menyertai kita, tak pernah ditinggalkan Dia. Kita lebih dari pemenang karena Allah Immanuel. Sorakan haleluya. Haleluya. Setiap kami bersyukur Tuhan, terima kasih Engkau telah memimpin ibadah kami hingga selesai. Sebentar kami akan pulang, kami percaya Tuhan akan memimpin kami. Mari umat pemenang, kita mengangkat tangan kita. Ibadah kita sudah selesai. Terimalah berkat damai sejahtera sukacita dari Bapa Surgawi. Dicurahkan berlimpah-limpah atas kehidupanmu. Tuhan Yesus yang mengasihi setiap kita. Dia membuktikan kasih-Nya. Dia mati, Dia bangkit, memberi kemenangan yang luar biasa bagi kita. Roh Kudus dengan setianya, Dia menguatkan kita, menghibur kita, menyertai kita. Sehingga dalam perjalanan hidup ini kita memiliki kemenangan yang pasti.
terima berkat ini, nikmati berkat ini, jadilah berkat dimanapun kita berada. Di dalam nama Yesus, yang percaya katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati.